Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 15 atau kelompok kolum akan menjelaskan mengenai hukum kolum. Sebelum memasuki pada materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya Fadia Arisma Iswardani dengan NIM 2102101012109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalung Rina Putri dengan NIM 2102101102081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ferry Hermansyah dengan NIM 2102101020089. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizka Dwi Ajimo Arifah dengan NIM 2102101021114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Syatun Hasanah dengan NIM 2102101021111. Saya Dea Baslia Mirela Pradipta dengan NIM 2102101012123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Rizky dengan NIM 2102101020097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama, yaitu tentang sejarah ditemukannya hukum kolum. Hukum kolum ditemukan oleh ahli fisika yang berasal dari Prancis yang bernama Charles Auguste de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian oleh dua benda yang diberikan muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Misalnya, ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruangan hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B. Pada gambar A, muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, muatan Q2 mendapat gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun yang terjadi pada gambar B. Muatan Q1 dan Q2 sama-sama bernilai negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak pada masing-masing muatannya. Nah, sebaliknya ya, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka akan tarik-menarik. Contohnya seperti gambar C. Q1 memiliki muatan positif dan Q2 memiliki muatan negatif, sehingga terjadi reaksi tarik-menarik antara dua muatan tersebut. Muatan Q1 ditarik oleh Q2 dengan gaya F12 ke kanan. Nah, muatan kedua ditarik oleh muatan Q1 dengan F21. Menurut hukum Coulomb, interaksi antar dua muatan bernilai sama di mana F12 sama dengan F21. Hukum Coulomb memiliki rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan N, K sama dengan koefisien hukum Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q sama dengan muatan listrik, R sama dengan jarak antar kedua muatan. Contoh soal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua buah titik A dan B yang berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan listrik plus 4 dikalikan 10 min 4C dan min 1 dikalikan 10 min 4C. Titik C terletak di antara A dan B yang berjarak 2 meter. Dari A yang bermuatan listrik plus 3 dikalikan 10 min 5C. Hitung besar gaya elektrostatis pada muatan BC.
Pertama, pembahasan diketahui Ki A sama dengan plus 4 dikalikan 10 min 4C. Ki B sama dengan min 1 dikalikan 10 min 4C. Ki C sama dengan plus 3 dikalikan 10 min 5C. RCA sama dengan 2 meter. RBA sama dengan 3 meter. Ditanya FC. Jawabannya yaitu contoh soal hukum kolom muatan Ki C ditolak Ki A ke kanan karena kedua muatan sejenis tetapi ditarik ke kanan oleh muatan Ki B karena berlawanan jenis. Jadi gaya elektrostatis Fc adalah jawabannya adalah Fc sama dengan FCA plus FCB. Fc sama dengan K dikali Ki C min Ki A plus Ki C min Ki B diper RCA pangkat 2 plus RCB pangkat 2. FC sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung 3 dikali 10 pangkat min 5 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4 plus 3 dikali 10 pangkat min 5 1 dikali 10 pangkat min 4 per 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung 12 dikalikan 10 pangkat min 9 plus 3 dikalikan 10 pangkat min 9 per 4 plus 1. 12 dengan 4 dicoret dan jadinya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung 3 dikali 10 pangkat min 9 plus 3 dikali 10 pangkat min 9 dalam kurung 6 dikali 10 pangkat min 9 yang hasilnya yaitu 50 Newton. Dapat disimpulkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, pada dasarnya hukum kolom menyatakan interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Hukum kolom memiliki persamaan dengan hukum gravitasi Newton. Persamaan dari hukum ini yaitu perbandingan kuadrat yang terbalik. Sedangkan perbedaannya yaitu jika gaya gravitasi selalu tarik-menarik, sedangkan hukum kolom gaya listriknya bersifat tarik-menarik dan ada juga yang saling tolak-menolak. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life goes on.